Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kita boleh sama-sama hadir hari ini dalam kebaktian doa malam. Mari kita mau sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mendapatkan berkat. Bapa yang ada dalam surga, kami saat ini datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur kesempatan yang Kau boleh berikan untuk setiap kami boleh sama-sama hadir dalam kebaktian doa malam sekalipun masih online. Hari ini Tuhan, kami juga mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh membuka hati, pikiran, dan telinga kami untuk boleh mendengarkan suara Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Agar hidup kami senantiasa boleh semakin bertumbuh dan senantiasa semakin dalam mengenal Engkau. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, dan biar Allah Roh Kudus yang boleh mengurapi kami bekerja dalam diri kami masing-masing. Ini doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema yaitu doa dan penyerahan diri. Saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan untuk boleh membawakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita mau membuka bagian firman Tuhan. Ada beberapa bagian yang akan kita sama-sama baca dan simak. Yang pertama dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bagian yang kedua terambil dari Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga ayat 16-19. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bagian terakhir terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 21 hingga 26. Ratapan pasal 3 ayat 21 hingga 26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah setiap kita yang selalu dengan tekun merenungkan firman Tuhan dan berusaha melakukannya. Saya ingin menunjukkan sebuah cuplikan video singkat. Aku beri satu permintaan. Monggo. Jangkrik. Nah, Oke. halo. Sebutkan satu permintaan. Monggo. Mau kawin sama mawar kembang desa. Laksanakan.
Aku beri 3 permintaan. Aku mau pulang. Sama. Spirit? Aku pengen mereka balik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tadi tertawa waktu melihat cuplikan video ini. Sebuah video iklan yang mungkin kita juga udah pernah ya menontonnya. Selalu menampilkan sosok jin yang akan memberikan 1-3 permintaan dan pastinya akan dikabulkan. Bayangkan jika kita diberikan kesempatan, dikatakan ku beri 1 permohonan, monggo jawabmu apa? Apa yang akan kita jawab? Saya cukup yakin kita tidak akan gegabah memberikan jawabannya. Mungkin kita tidak akan jawab mau permen tok, tapi kita akan langsung dalam satu jawaban itu berkata, saya mau permen dan saya mau permen itu dari Korea Selatan yang dibawa langsung oleh BTS untuk saya. Bapak Ibu, saya nggak ngefans dengan BTS ya, ini hanya permisalan saja. Ketika kita punya kesempatan, kita akan gunakan itu, bukan? Manusia mana yang mau merugi? Tidak ada. Acap kali kita juga akhirnya secara tidak langsung memposisikan diri kita seperti itu di hadapan Tuhan kita. Kita seraya menjadikan Tuhan itu jin kita dalam kehidupan yang kita jalani. Di masa yang sulit, tidak menentu, penuh dengan kejutan yang makin hari makin tidak terpikirkan, kita pasti berdoa pada Tuhan agar dimudahkan ataupun dibukakan jalan keluar. Karena pada naturnya manusia itu punya insting akan kesadaran adanya Allah. Sehingga manusia punya kemampuan untuk berdoa, dan ini diletakkan oleh Allah secara pribadi. John Owen pernah berkata, doa hadir di dalam diri orang percaya sebagai pengakuan yang sangat mendasar tentang keberadaan yang ilahi dan hadirnya benar-benar alami selayaknya hukum alam. Jadi setiap kita umat Tuhan, manusia, sudah pasti secara alami akan berdoa ketika kita mengalami kesulitan. Manusia tahu dirinya ini terbatas, maka manusia akan mencari sosok yang lebih hebat, yang tidak terbatas untuk bisa menolong. Namun, seringkali kita akhirnya berdoa hanya untuk memberikan segala permintaan kita kepada Allah untuk dikabulkan. Dahulu dalam pelajaran agama yang saya ikuti, waktu SMP guru saya itu mengajarkan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya atau orang beriman. Awalnya saya hanya menghafalkan jawaban itu. Kalau ditanya tentang doa, pasti saya langsung jawab, doa adalah nafas hidup orang beriman. Namun jika kita mengevaluasi pemahaman doa kita dan apa yang kita lakukan secara nyata, apakah benar tiap doa yang saat ini kita sering panjatkan adalah doa yang menunjukkan nafas hidup orang beriman? Atau doa hanya sekedar menjadi momen di mana kita menggerutu, mengomel, menyodorkan agenda, meminta Tuhan segera turun tangan, dan sesungguhnya kita memaksakan Tuhan untuk menjawab sesuai dengan kehendak daripada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu doa adalah waktu yang penting. Setiap kita pasti setuju. Kegiatan berdoa adalah sebuah keharusan dan seharusnya juga menjadi kehausan dari umat Allah. Karena itu setiap kita sangat perlu untuk diingatkan kembali bahwa doa adalah waktu kita berkomunikasi dengan Allah. Dan dalam doa sejatinya kita itu menyerahkan diri kita kepada Allah yang berkuasa
dan mengontrol hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita selama ini berdoa hanya sekedar memberikan daftar permohonan tanpa adanya relasi dengan Tuhan, maka kita telah lama salah memaknai doa. Doa yang didaraskan pada motivasi demikian hanya akan melahirkan kekecewaan pada Allah, karena kita tidak kunjung-kunjung mendapatkan jawaban daripadanya. Padahal puncak doa yang tertinggi adalah kala kita bisa membuka tangan kita dan berkata, biarlah kehendak-Mu itu yang jadi. Seperti dalam doa yang ada di Matius. Seperti juga doa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus ketika dia harus mengalami pergumulan yang berat. Dia berkata, biarlah cawan ini lalu, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Seringkali umat Tuhan itu takut ya Bapak Ibu mengatakan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena apa? Karena kalau kita boleh jujur, kita ini maunya fokus pada diri kita sendiri. Kita maunya apa yang kita inginkan, apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap ini tepat, itu yang kita mau dikabulkan, diwujudkan. Sementara berbanding terbalik, Allah mau ketika kita ini berdoa, bukan semata hanya tentang diri kita, bukan hanya tentang saya, tetapi bagaimana Tuhan bersuara pada kita dan kita mau untuk mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian Ratapan dan Habakuk kita bisa melihat ada dua orang nabi Allah yang memberikan respon dalam masa yang sukar, dalam masa yang penuh kesulitan. Mereka malah berkata akan menantikan Tuhan, akan diam dalam Tuhan. Dua nabi ini adalah Yeremia dan Habakuk. Ketika bangsa Yehuda kian hari kian berdosa, kian hari makin jauh daripada Tuhan, Allah memberikan rencana untuk menghukum bangsa Yehuda ini melalui bangsa Babel. Memang ini rencana kayaknya tuh emang mengerikan banget ya daripada Tuhan. Tetapi ketika dua nabi Allah ini mendengarkan rencana Tuhan, respon mereka ini malah berkata, mereka akan menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Dan juga berkata, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahanku. Wah, ini berbanding terbalik sekali dengan realita yang dialami oleh umat manusia kala ini. Ketika kita sekarang sedang menghadapi krisis, saya rasa email daripada Tuhan itu penuh dengan inbox gitu ya. Penuh dengan permohonan, penuh dengan desakan. Tetapi berbeda ketika dua nabi ini dikasih tahu sebuah rencana yang bahkan sebenarnya dikatakan kabar buruk begitu ya. Biasanya manusia itu bakal bergejolak hatinya. Tapi kedua nabi ini malah berkata akan menantikan Tuhan. Mereka akan diam. Bapak Ibu Saudara, ini bukan diam yang tidak bergerak. Tetapi ini adalah sebuah penyerahan diri total karena mereka mengenal Allah yang seperti apa yang memimpin kehidupan umatnya. Yeremia dan Habakuk dalam kondisi yang juga sulit, memilih respon untuk menantikan pertolongan Tuhan. Dan sikap ini menunjukkan sebuah keeratan antara pengenalan yang dimiliki oleh kedua hamba ini dan iman mereka kepada Tuhan. Di dalam masa penantian, mereka malah semakin waktu semakin dekat dengan Tuhan. Semakin waktu malah semakin mengenal Tuhan. Karena mereka tahu mereka ini memegang janji Allah. Bahwa Allah adalah Allah yang menyertai umatnya.
Bapak Ibu, ketika Musa dipanggil oleh Allah untuk boleh jadi pemimpin dari bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa ini nih berdebat ya sama Allah. Dia bilang, saya ini gak bisa lah, saya ini gak mampu lah. Tetapi pada akhirnya kita mendapati Musa patuh. Dia taat akan perintah Allah karena Allah memberikan janji. Dan kita tahu Allah kita ini bukan hanya sekedar memberikan janji, tetapi dia juga menggenapinya. Sungguh indah. Ia akan menyertai Musa ketika harus bertemu dengan Firaun. Ketika harus berhadapan dengan bangsa yang tegar tengkuk ini pun, Musa akan dimampukan dan dituntun. Musa tidak akan dibiarkan seorang diri. Begitu juga yang dialami oleh Yeremia dan Habakuk. Mereka sudah tahu, sudah mendengar bagaimana kisah Allah. Mereka juga sudah merasakan secara pribadi bagaimana Allah yang memegang janji dan menepati janji. Karena itu ketika ada kondisi yang akan sulit di depan matanya, Yeremia dan Habakuk tetap bisa berkata, aku akan menantikan Tuhan dan akan diam di dalamnya. Bapak Ibu, ini yang seharusnya menjadi evaluasi buat diri kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, seringkali kita hanya berdoa, meminta, memohon pertolongan Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Datang pada Tuhan itu memang benar. Itu kerinduan Tuhan juga kok. Itu perintah Tuhan juga kok. Tapi yang salah adalah ketika kita hanya tahu lagi ada kondisi sulit, kita datang meminta-minta, menggedor-gedor, mendesak Allah untuk segera lakukan sesuatu. Padahal kita diajarkan untuk boleh berserah, untuk boleh menaruh harap, untuk boleh percaya pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berserah itu bukan pasrah. Berserah itu bukan hanya sekedar terserah. Memang ada kesamaan di antara berserah dan pasrah, yakni kata terserah. Yang membedakan adalah ketika kita berkata berserah, maka kita sedang memegang kebenaran terserah maunya Tuhan bagaimana. Karena sejatinya berserah itu berarti kita menyerahkan, memberikan, atau kita juga bisa dikatakan meletakkan sesuatu hal yang menjadi beban-beban kita itu, yang kita miliki itu kepada pribadi tersebut, yaitu pribadi Allah. Karena kita percaya kepada Allah, kita berserah. Tetapi ketika kita ini pasrah, walaupun tangannya sama-sama terbuka gitu ya Bapak Ibu, tetapi pasrah itu nggak ada konotasi punya harapan di dalamnya. Ya udah terserah aja gimana, nadanya pesimis, nggak ada ujung yang indah. Tetapi berserah pada Tuhan akan selalu mendatangkan keindahan hidup buat kita. Berserah pada Tuhan akan mendatangkan keindahan yang bisa kita rasakan. Berserah pada Tuhan membuat kita menjadi umat yang berjalan di jalannya. Dan ini sangat pas dengan tujuan Allah ketika menciptakan kita, bukan? Ini tepat karena kita selaras dengan isi hati Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana ya supaya kita nih yang udah tahu kita nih harus berserah, kita nih harus berdoa, menyerahkan semua pergumulan kita pada Tuhan. Tapi gimana caranya? Susah sekali, cuan tahu. Saya tahu saya nggak boleh takut, saya tahu saya nggak boleh khawatir. Tetapi saya seringkali gagal.
Saya lagi-lagi mengedepankan diri saya, contoh. Bagaimana agar kita bisa menjadi murid Tuhan yang memberikan diri berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita tidak tahu siapa diri kita dan tidak tahu siapa Allah, maka akan sulit untuk kita berserah padanya. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah ingatlah siapa diri kita dan siapa Allah. Ingatlah siapa diri kita dan siapa Allah. Dalam game Mobile Legends ada hero yang punya peran sebagai tank untuk menjaga. Ketika akan melakukan peperangan begitu ya, kalau tank ini nggak ada di depan maka akan kalah. Percuma perangnya. Karena bukan kemenangan yang akan didapat. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ketika ingin berperang, mereka juga harus menunggu arahan daripada Allah. Ibaratnya Allah itu tanknya. Allah ini yang akan maju duluan untuk berperang. Dan kemenangan Israel akan ada ketika Allah lah yang berperang bagi umatnya. Ketika Israel datang kepada Allah, memang ada masa di mana mereka juga seenaknya sendiri. Tapi toh kita bisa melihat ketika mereka seenaknya sendiri, mereka akan gagal karena mereka hanya mengandalkan kekuatannya. Karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Allah. Begitu juga dengan kita. Kita harus mengakui diri kita ini lemah. Kita ini harus mengakui diri kita ini terbatas. Tetapi ketika kita bersama Allah, kita bisa menghalau semua hal itu. Daud berkata dalam masa dia dikejar-kejar oleh Absalom di dalam Mazmur yang ketiga, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku." Kala itu Daud itu lagi kondisinya gak baik Bapak Ibu. Dia capek, dia takut karena dikejar anaknya sendiri dan mau dibunuh. Tetapi dia gak cuma terkungkung dengan ketakutannya. Daud sadar siapa dirinya di hadapan Allah. Allah lah yang menjadi penjaga dirinya. Allah lah yang akan menjadi perisai di sekeliling Daud. Agar Daud bisa mampu untuk berjalan maju ke depan. Bukan hanya sekedar masalah itu akan hilang, enggak. Dia tetap kok dikejar oleh Absalom. Tetapi dia bisa merasakan ada kekuatan daripada Allah. Yang membuat Daud akhirnya bisa berjalan menghadapi segala rintangan. Inilah sebuah keharusan yang kita miliki. Sebuah kesadaran bahwasannya saya nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Dan saya sangat-sangat membutuhkan Allah. Saya tidak bisa apa-apa ini mau menantikan pertolongan Allah. Karena saya yakin Allah akan menolong saya. Bapak Ibu, untuk kita bisa mengingat siapa diri kita dan siapa Allah. Ini berkaitan sekali bagaimana dengan kita punya waktu pribadi dengan Allah. Apakah kita lebih banyak meluangkan waktu untuk Allah? Apakah kita lebih banyak waktu untuk bisa baca firman Tuhan? Apakah kita lebih banyak punya waktu untuk berdoa pada Tuhan? Kalau kita aja dalam kesulitan, kita nih doanya mungkin cepet-cepet, terus masih maksa lagi. Tapi ketika kita berkata, kita mau menyerahkan diri pada Allah, saya mau tahu siapa diri saya mau kenal Allah, maka kita perlu sekali punya waktu yang intim dengan Allah. Karena sejatinya mengenal Allah itu akan membuat kita tahu diri. Mengenal Allah akan membuat kita semakin tahu siapa diri kita.
Sehingga kita tidak hanya datang berdoa dengan agenda pribadi yang ujung-ujungnya malah tetap buat kita kian hari kian khawatir. Karena kita nggak dapat jawaban dari doa kita. Pada suatu ketika ada seorang perenang yang lagi naik kapal feri, Bapak Ibu. Perenang ini perenang yang ternama, dia menang gitu ya sebuah perlombaan. Dalam situasi yang ada di kapal feri ternyata ada seorang tercebur ke lautan dan dia ini gak bisa berenang. Wah, orang-orang di kapal itu mulai panik. Tetapi mata orang akhirnya tertuju pada perenang itu. Mereka berkata, ayo dong, ditolong itu. Nanti dia bisa mati. Yang lain berseru, jangan diem aja, ayo tolong. Akhirnya beberapa waktu kondisi seperti itulah yang akhirnya terjadi. Tapi perenang itu masih cuma diem sambil liatin orang yang tercebur itu. Ketika orang-orang banyak udah mulai jengkel, gemes ngelihat perenang itu yang diem aja, mereka akhirnya dikejutkan, perenang itu lompat dan menolong orang yang tercebur itu. Akhirnya orang itu bisa selamat. Bapak Ibu, ketika perenang itu lagi membersihkan dirinya, ada orang yang datang tanya sama dia, kenapa kamu diem saja saat tadi orang itu tenggelam? Akhirnya perenang itu memberikan jawaban. Ketika ada orang tenggelam, biasanya orang itu akan meronta-ronta dengan hebat. Dia akan berusaha supaya dia tidak tenggelam. Tangannya akan ke sana kemari, kakinya akan terus bergoyang-goyang. Karena dia panik dan dia akan meronta-ronta. Kebanyakan orang yang berniat menolong akhirnya akan malah ikut terseret dan tenggelam. Maka saya memilih untuk mengamati, untuk boleh melihat terlebih dahulu. Saya akan mengambil momen yang tepat untuk menolong, yakni ketika orang itu tidak lagi meronta-ronta. Itulah sebabnya saya menunggu reaksi orang tersebut. Sudah mulai tenang supaya dua-duanya selamat. Bapak Ibu, seringkali kita ini meronta-ronta kepada Allah agar kita segera diberikan jawaban dan pertolongan. Karena kita merasa yang paling tahu, yang paling ngerti situasi itu saya. Kita yang ngatur Tuhan seharusnya begini dan begitu. Kita mendesak Tuhan untuk menolong kita, kita minta supaya cepat dan segera. Padahal di sisi lain, Tuhan lagi berkata, saya sedang mengamatimu. Di waktu yang tepat, dengan sigap, saya akan menolongmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita diminta Allah untuk membuka tangan kita sembari terus memandang kepadanya. Hari ini kita dituntun Allah, diingatkan Allah bahwasannya dalam kehidupan di dunia ini bukan tentang menggenggam, tetapi memohon, menantikan Tuhan bekerja. Karena itu biarlah dalam segala pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita mau mengubah doa kita. Benar, kita boleh meminta, tetapi mari kita tidak lupa menyematkan sebuah kalimat. Seperti yang Engkau kehendaki, aku berserah penuh kepadamu. Biarlah setiap kita boleh menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, kegelisahan kita kepada Tuhan,
sebab Dialah yang memelihara engkau dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk terus percaya. Ajarlah kepada kami untuk bisa terus mengenal Tuhan. Dan ajarlah kepada kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahu diri. Di tengah situasi dan kondisi yang gak pernah kita bisa pikirkan dan bayangkan ya Tuhan. Kami gak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kami diingatkan Engkau adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Karena itu kami mau terus belajar, berserah penuh pada Tuhan dalam setiap doa yang kami naikkan. Kami mau belajar bukan tentang diri kami Tuhan, tetapi tentang kehendak-Mu. Kami mau belajar sungguh-sungguh membuka tangan kami, bukan menggenggam keinginan kami. Kami mau belajar untuk bisa berjalan di jalan-Mu, menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan buat hidup kami. Karena itu kami mau berserah kepada Engkau. Kami mau menyerahkan diri kami Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang hebat. Dan biarlah setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu hari ini, boleh terus diingatkan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau adalah Allah yang memegang janji dan menepati. Dan biarlah setiap kami terus-menerus semakin percaya dan semakin mengenal Engkau. Kami mau menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memegang kendali dan bekerja dalam setiap hidup kami. Firman-Mu telah selesai diberitakan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh mengurapi anak-anak-Mu. Dan biarlah firman ini boleh dilakukan dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.